Gelar perkara khusus ijazah Jokowi dimulai pukul 10 pagi di Gedung Bareskrim Polri. Gelar perkara dihadiri dua kubu baik pihak pelapor yakni TPUA maupun pihak Joko Widodo yang dihadiri oleh tim kuasa hukumnya. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis TPUA membawa dokumen hasil analisis digital yang mereka klaim menguatkan dugaan pemalsuan ijazah. Sementara tim kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan memberikan keterangan balik yang menyatakan bahwa gelar perkara pada tahap penyelidikan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, namun tetap menghormati proses yang dilakukan oleh penyidik. Saya terbuka sekali, kami terbuka. Paparan ini baik secara hardware maupun secara software tadi kami berikan dan Pak Kepala pimpinan itu suka sekali menerima, langsung dibaca dan langsung dikopi untuk anggota supaya nanti bisa di semuanya ya. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Bareskrim. Selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan. Sedianya Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara dilakukan pekan lalu, namun atas permintaan pelapor, agenda baru dilaksanakan pada Rabu pagi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Irian Syah, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Dalam gelar perkara yang digelar di Bareskrim Polri, Roy Suryo telah memaparkan hasil analisisnya terhadap ijazah Jokowi yang diyakini 99% palsu. Pada hasil uji error level analysis atau ELA, menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Selain itu, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match atau tidak cocok dengan foto Jokowi sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi match atau cocok dengan foto di bio atau Domatno Budi Utomo. Kemudian, ijazah pembanding nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih semuanya identik. Sedangkan ijazah nomor 1120 Jokowi tidak identik. Kesimpulan dari hasil uji skripsi yang cacat tidak akan lulus dan tidak akan ada yang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Ratu Emas. Lihat aku, sudah mirip Joda. Aku mau ke pengantin. Mira Hayati yang dijuluki Ratu Emas setelah kerap tampil hedon dengan memamerkan koleksi emasnya terjerat dalam pusaran kasus peredaran kasus skincare berbahaya. Bos skincare asal Makassar tersebut kini divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 10 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Mira Hayati terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum dengan memproduksi serta mengedarkan produk perawatan kulit yang mengandung bahan berbahaya. Hakim juga menyebutkan bahwa terdakwa lalai memastikan keamanan produknya sebelum diedarkan ke publik. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menjatuhkan 6 tahun penjara. Meski demikian, Majelis Hakim turut mempertimbangkan terdakwa yang kooperatif dan kondisi keluarga memiliki anak yang masih membutuhkan peran ibu. Namun, menyikapi putusan Majelis Hakim, Mira Hayati melalui kuasa hukumnya Ida Hamidah menyatakan akan mengajukan banding. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Jenazah Arya Daru Pangayunan diplomat muda Kementerian Luar Negeri tiba di rumah duka di Bantul, Yogyakarta. Usai disemayamkan di rumah duka dan disolatkan, jenazah Arya kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Suten, Bangun Tapan, Bantul, Yogyakarta. Selain keluarga dan kerabat serta warga sekitar, turut hadir dalam pemakaman Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Kepergian almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak.
Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Garis polisi memagari kamar kos tempat jasad Arya Daru Panguyunan di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi mencari petunjuk tewasnya diplomat Kemenlu ini dengan memeriksa kamar kos korban. Polisi juga memeriksa sejumlah ruangan lain, halaman depan, serta tempat sampah. Meski korban ditemukan tewas secara tidak wajar, polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Polisi juga memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajahnya masih dilakukan. Cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada barang hilang. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Hingga kini polisi telah memeriksa 3 orang saksi termasuk istri korban dan penjaga kos. Polisi juga masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna mengetahui penyebab kematian korban. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mau dihitung tuh binya? Seorang pengedar sekaligus peracik tembakau sintetis digerebek polisi di sebuah rumah di kota Bandung, Jawa Barat. Saat penggerebekan, pelaku kedapatan menyimpan bahan baku tembakau sintetis. Dari tangan tersangka, polisi juga menyita 37 paket tembakau sintetis dengan berat total 35,2 gram. Polisi juga menyita barang bukti lain diantaranya plastik klip, lakban, handphone, serta atribut geng motor. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjalankan bisnis ilegal tersebut selama kurang lebih 3 bulan. Pelaku menjual tembakau sintetis secara online di kota Bandung dan Cimahi hingga meraup untung hingga Rp500.000 setiap transaksi. Berjalan selama 3 bulan dengan informasi yang didapat baik dari tersangka sendiri maupun dari full bucket kita di lapangan sudah kurang lebih selama 3 bulan dengan keuntungan penjualan Rp300 sampai Rp500.000 untuk per itemnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Dari kota Cimahi, Jawa Barat, Yanuar Candika melaporkan.